Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alit Febriani dari kelas 2 MIE nomor absen 4 dengan nomor NIM 2015 7444020. Jadi dalam kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai perbandingan pasal pajak. Jadi apa sih itu pajak? Pajak merupakan bayaran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk menaikkan atau membangun sebuah sarana atau prasarana pemerintah. Dalam pajak sendiri dibagi menjadi 5, yakni pajak negara, pajak daerah, pajak provinsi, pajak kabupaten atau kota, dan distribusi daerah. Nah, di pajak negara sendiri dibagi menjadi 3, yakni ada pajak penghasilan, selanjutnya ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Adapun bahasan kita pada hari ini yakni yang pertama ada pajak penghasilan umum, yang kedua adalah pajak pasal 21 dan 26, yang ketiga adalah pasal 22, yang keempat adalah pasal 23, yang kelima adalah pasal 24, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi yang pertama adalah pajak penghasilan umum. Subjek dari pajak penghasilan umum yakni adalah orang pribadi, badan dari PT, CV, BUMD, dan lain sebagainya, bentuk usaha tetap. Dan non-subjeknya adalah kantor perwakilan asing, pejabat perwakilan diplomatik, dan organisasi internasional dan pejabat organisasi internasional. Objek dari pajak pasal penghasilan umum yakni adalah objek imbalan, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, sewa, dan lain-lain. Selanjutnya, non-subjeknya adalah bantuan, warisan, harta, beasiswa, dan lain-lain. Tarif pajak yang dikenakan oleh orang dalam negeri yakni apabila penghasilan sampai dengan 50 juta akan dikenakan pajak sebanyak 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan pajak sebanyak 15%. Apabila penghasilan dari 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan pajak selama 25%. Dan apabila penghasilan di atas 500 juta akan dikenakan pajak sebanyak 30%. Tarif pajak pada dalam negeri yang pertama akan dikenakan sebanyak 25% dengan ketentuan tambahan sebagai berikut. Akan dikenakan pajak 25% untuk wajib pajak dan wajib pajak badan usaha tetap sebanyak 25% yang mulai berlaku pada tahun 2010, dan wajib pajak perseroan terbuka dapat memperoleh tarif tertinggi pajak pasal 5% lebih rendah dari tarif yang sudah ditentukan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2007. Selanjutnya materi yang kedua yakni pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Dalam pasal 21 wajib pajaknya ini adalah pegawai penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan. Dan non wajib pajaknya adalah pejabat perwakilan diplomatik, pejabat perwakilan organisasi internasional. Dan pemotong pajak pada pasal 26 yakni pemberi pekerja, bendaharawan, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, penyelenggara kegiatan. Dan non pajaknya adalah pejabat perwakilan diplomatik, pejabat perwakilan organisasi internasional. Berikut adalah biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang kedua adalah biaya pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Berikut adalah tabel untuk penghasilan tidak kena pajak. Yang bagian atas adalah pada pasal 21 dan di bawah adalah pasal 26. Perbedaannya hanya ada di nominal saja. Baik, selanjutnya adalah materi yang ketiga yakni pasal 22. Pada pasal 22, pemotong pajaknya adalah Bank Dividen, Direktorat Pajak,
pemendaharaan, BUMN dan BUMD, Bank Indonesia dan lain sebagainya, bank usaha industri dan produsen importir. Objek pajaknya pada pasal 22 adalah objek pajaknya impor barang, pembelian produk BUMN dan BUMD, pembelian produk dan Direktorat Jenderal. Yang keempat adalah penjualan hasil produk industri. Yang non objek pajak adalah impor barang sesuai undang-undang pajak dan impor barang yang dibebaskan oleh bea cukai. Selanjutnya tarif pajaknya, besarnya di pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Tarif pajak yang kedua adalah besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan, Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD, BI, BPPN, Telkom, PLN, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN lainnya sebesar 1,5% dari harga pembelian. Pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah pembayaran atas penyerahan barang yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, dan benda-benda pos. Yang ketiga, pembayaran atau pencairan dana jaring pengamanan sosial oleh kantor pemendaharaan dan kas negara. Selanjutnya adalah pasal penghasilan, pajak penghasilan pasal 23. Subjek pajaknya ada badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang dalam negeri sebagai wajib pajak dan negeri yang ditunjuk oleh kantor kepala pelayanan pajak KKP, dan objek pajaknya adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, imbalan, dan sewa. Baik, selanjutnya adalah tarif dan DPP pajak penghasilan pasal 23, yakni objek pajaknya adalah dividen. Apabila objek pajaknya adalah dividen atau badan usaha, akan dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto, dan dividen kepada wajib pajak orang dalam negeri akan dikenakan 10% dari penghasilan bruto. Yang kedua adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembangan hutang. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI lebih dari 7,5 juta akan dikenakan tarif DPP sebesar 20% dari penghasilan bruto, dan diskonto surat pemendaharaan negara akan dikenakan 20% dari penghasilan bruto. Selanjutnya royalti akan dikenakan 15% dari penghasilan bruto. Dan yang keempat, penghasilan dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh pasal 21, hadiah atau undian akan dikenakan tarif DPP sebesar 20% dari penghasilan bruto. Dan hadiah atas penghargaan akan dikenakan 15% dari penghasilan bruto. Selanjutnya yang kelima ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan akan dikenakan 2% dari penghasilan bruto. Dan yang terakhir adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atau penghasilan lainnya yang telah dikenakan pajak penghasilan akan dikenakan 2% dari penghasilan bruto. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang terima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang terima atau diperoleh di luar negeri. Penggabungan penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan dari usaha yang dilakukan.
Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyetoran modal dalam tahun pajak pada saat diperoleh dividen tersebut. Jika penyertaan modal di luar negeri oleh wajib pajak atau ditambah oleh wajib pajak dalam negeri lainnya lebih dari 50% modal perusahaan dan dilakukan pada perusahaan yang tidak menjual sahamnya di bursa efek, maka saat diperolehnya dividen sebagai berikut. Yang pertama adalah pada bulan yang keempat setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh di luar negeri untuk tahun pajak. Pada bulan ke-7 setelah tahun pajak berakhir, bila badan usaha di luar negeri tersebut tidak mempunyai kewajiban pajak, kewajibannya menyampaikan SPT. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Batas maksimum kredit pajak yang diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan sebagai berikut. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali pajak penghasilan atau atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga adalah jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Ya, baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pajak merupakan bayaran wajib bagi wajib pajak. Sebagai rakyat, kita harus membayar pajak dengan tepat waktu. Pajak merupakan kewajiban kita dalam kegunaan pajak sangat bermanfaat bagi pemerintah. Untuk video ini saya ucapkan terima kasih.